Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Lause di Sekolah Minggu Online. Hari ini kita berbahagia bersama dengan sahabat dan saudara-saudara kita, memuji, memuliakan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Tuhan telah menyatukan kita semua dimanapun kita berada, tanpa memandang siapapun kita. Kita naikkan pujian untuk Tuhan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami dapat beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tolong kami Tuhan, kami dapat menyanyi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan pujikan Hatiku Penuh Nyanyian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dan kita mau bersukacita bersama-sama. Hatiku Penuh Nyanyian.
sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Walaupun kita berada di rumah, walaupun kita sekolah minggu secara online, kita masih tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa scan QRIS di bawah ini atau transfer ke rekening gereja. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, kepada keluarga kami. Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan bisa dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita pujikan Today is the day. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Lagu ini juga sebagai pernyataan iman kita bahwa kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Today is the day. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made, and I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day.
Bagaimana kabarnya? Lausu berharap anak-anak semua sehat-sehat dan tentunya tetap semangat ikut sekolah minggu online. Anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah lama tidak bertemu di gereja. Sudah lama kita tidak beribadah ke gedung gereja. Sudah berapa lama ya anak-anak ya? Wah, tidak terasa. Sudah hampir 2 tahun kita ibadah online melalui YouTube. Anak-anak kangen gak ibadah kembali di gereja seperti dulu? Yes! Nah, sekarang Lausu mau mengajak kita untuk jalan-jalan virtual ke gereja kita, tempat kita sekolah minggu dahulu. Yuk kita lihat bersama. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian kangen sekolah minggu di gereja seperti dulu lagi? Apa kalian kangen dengan lause-lause? Kangen bertemu dengan teman-teman dan bernyanyi memuji Tuhan bersama di kelas? Yes! Wah, lause-lause juga sudah sangat kangen bertemu anak-anak kembali. Karena itu anak-anak, jangan lupa kita harus selalu berdoa supaya pandemi ini bisa segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali di gereja. Nah, sekarang sebelum kita mulai cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa ya. Yuk semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa ikut sekolah minggu, kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan buat kami mengerti, dan tolong Tuhan supaya kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, senang ya, tadi kita bisa jalan-jalan ke gereja kita. Anak-anak, gereja itu adalah tempat kita beribadah kepada Tuhan. Tempat kita memuji Tuhan, tempat kita berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini Lause juga mau mengajak kita melihat tempat ibadah pada zaman dahulu, yaitu tempat ibadah yang dibangun oleh Musa dan bangsa Israel sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tempat ibadah ini disebut dengan kemah suci. Anak-anak, ternyata tempat ibadah pada zaman dahulu itu berbeda loh dengan tempat ibadah kita pada hari ini. Bagaimana ya bentuknya tempat ibadah pada zaman dahulu? Bagaimana juga cara mereka beribadah ya pada waktu itu ya? Yuk kita mau lihat bersama-sama ya. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Keluaran pasal yang ke-35 hingga pasal yang ke-38. Kitab Keluaran pasal yang ke-35
hingga pasal yang ke-38. Anak-anak, Tuhan sudah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia menyertai dan memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Bangsa Israel adalah umat yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan umatnya. Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui Musa untuk membangun kemah suci, sebuah tempat di mana mereka bisa bertemu dengan Tuhan, mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Di sana ia memberikan 10 perintah Allah yang dituliskan di 2 loh batu dan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk yang detail bagaimana membangun kemah suci tersebut. Kemudian, setelah Musa turun dari Gunung Sinai, Musa memberitahukan kepada bangsa Israel bagaimana caranya membangun kemah suci sesuai dengan petunjuk Tuhan itu. Bangsa Israel harus melakukan pekerjaan pembangunan itu selama 6 hari dalam 1 minggu. Lalu pada hari yang ke-7, mereka harus beristirahat karena hari itu adalah hari Sabat. Lalu bangsa Israel harus mengumpulkan persembahan dari milik kepunyaan mereka. Barang-barang itu akan digunakan untuk pembuatan kemah suci. Wah, bangsa Israel sangat senang anak-anak, karena Tuhan Allah akan berdiam di tengah-tengah mereka. Karena itu mereka membawa banyak sekali barang. Mereka membawa perak, emas, dan perhiasan milik mereka. Sampai-sampai Musa menyuruh mereka untuk stop, tidak usah membawa apa-apa lagi. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan sudah cukup, bahkan berlebih. Nah, anak-anak, setelah semua yang dibutuhkan itu terkumpul, tibalah saatnya pembangunan dimulai. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua orang sibuk bekerja sama untuk membangun kemah suci itu. Mereka membuat perabot-perabot, kain-kain, dan juga tirai pembatas-pembatas untuk kemah suci, setiap bagian-bagiannya. Nah, sekarang Lause mau ajak kita jalan-jalan lagi nih. Kita mau melihat seperti apa sih bentuknya kemah suci pada waktu itu. Yuk, kita mau lihat replika kemah suci yang dibangun Musa pada waktu itu.
Bagus ya anak-anak ya, kemah suci yang dibuat Musa dan bangsa Israel pada waktu itu. Setelah kemah suci ini selesai dibangun, Musa kemudian mengurapi semua perabot dan piring dengan minyak harum untuk menunjukkan bahwa benda-benda itu adalah benda yang kudus. Allah sangat senang sekali karena umatnya sudah membangun kemah suci persis seperti yang diperintahkannya. Kemudian awan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci dan cahayanya yang terang berdiam dalam tabut perjanjian. Allah bisa bertemu dengan umatnya. Allah bisa tinggal di antara umatnya seperti yang sudah dijanjikannya itu. Tapi anak-anak, meskipun sudah ada tempat bagi bangsa Israel untuk bisa bertemu dengan Tuhan, tapi mereka tidak bisa bertemu seenaknya. Masalahnya, umat manusia ini masih berdosa. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci. Bagaimana orang yang berdosa bisa bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus? Anak-anak, Tuhan memberikan jalan keluar bagi umat Tuhan pada waktu itu. Tuhan memberikan jalan keluar supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Setiap kali umat Tuhan mau bertemu dengan Tuhan, mereka harus membawa anak domba untuk dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Domba ini sebagai pengganti untuk menanggung hukuman dosa-dosa yang umat Tuhan sudah lakukan. Dengan demikian, mereka bisa jadi layak untuk menghadap Tuhan. Tapi anak-anak, sekarang ini kita tidak perlu lagi mengorbankan binatang untuk bisa ketemu kepada Tuhan. Kita tidak perlu lagi membawa kambing domba dan dipersembahkan kepada Tuhan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Tuhan Yesus lahir ke dunia, Dia menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Satu kali untuk selamanya. Ia menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan yang Maha Kudus itu. Satu-satunya jalan agar kita bisa datang kepada Tuhan adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, anak-anak, bersyukur ya untuk anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita. Sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Lalu, sebagai bentuk ucapan syukur kita, bagaimana ya sikap kita ya? Kalau waktunya ibadah sekolah minggu, bagaimana sikap kita anak-anak? Apakah waktu ibadah kita baru bangun tidur, masih ngantuk, belum mandi, masih tidur-tiduran di kasur? No. Atau sambil ibadah, sambil makan minum? No. Sambil main game? No. Seharusnya anak-anak, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan dengan pakaian yang rapi, sudah mandi, sudah siap membawa Alkitab, duduk di depan gadget atau di depan televisinya, ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan baik. Yes. Lalu anak-anak, bukan hanya waktu kita beribadah di sekolah minggu loh, tapi juga ketika kita setiap hari ada di rumah kita, di sekolah kita, atau dimanapun kita berada, kita mau menunjukkan sikap yang taat kepada Tuhan. Taat sama papa mama, taat dengan miss di sekolah, dan juga menunjukkan sikap yang penuh kasih kepada keluarga dan saudara-saudara kita. Itu juga ibadah kita kepada Tuhan. Mari anak-anak, sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan,
kita mau belajar, kita mau berusaha untuk menunjukkan sikap yang baik ketika kita beribadah, dan kita juga mau menunjukkan sikap yang taat kepada Tuhan setiap harinya. Mari kita sama-sama berusaha. Nah, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Kita lihat bersama ya, Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi ya, kita hafalkan ayat ini. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, anak-anak, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Mari kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa bertemu dan beribadah kepada Tuhan. Tolong kami anak-anak Tuhan bisa beribadah dengan sikap yang baik, dan juga menunjukkan sikap yang taat dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti sekolah minggu hari ini. Tolong kami boleh belajar terus mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. La 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 la， 赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。天父爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，困难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。天父爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，困难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。Anak-anak, di bulan Oktober ini ada banyak teman-teman kita yang berulang tahun loh. Lause mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
kepadanya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Anak-anak, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap setia ikut sekolah minggu setiap hari minggunya dan bersikap taat setiap harinya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.